nggak pernah ada orang tahu. Udah sampai 5 tahun penderitaan ini, maksudnya aku alami sendirian dan tanpa ada bantuan siapa-siapa. Kan bisa cerita dong Mbak, kabarnya kan sempat terpuruk sampai mempunyai banyak hutang dan sampai berjualan, mungkin bisa diceritakan Mbak yang sebenarnya seperti apa sih Mbak? Iya, dulu pulang dari Amerika itu sebenarnya selama ini aku hilang itu, aku menyembunyikan kalau aku itu sebenarnya lagi dalam masalah besar. Maksudnya aku banyak hutang, terus aku hidupnya diizinkan susah banget, sampai aku mau makan itu harus kumpulin uang recehan gitu. Terus es teler aja bagi aku yang biasa aku traktir orang makan gitu, pokoknya duit aku banyak banget, sampai es teler aja menurut aku benda yang mewah banget yang aku tuh nggak sanggup beli gitu. Nah seperti itu. Jadi karena apa ya, karena apa ya, ya karena emang Tuhan suruh aja izinkan ujian buat Pinkan masih percaya nggak ada mukjizat gitu ya. Karena suami kan biasa di luar, nah waktu dia ke Indonesia dia belum menjadi siapa-siapa gitu maksudnya. Jadi kalau Pinkan sendiri kan dibuat itu sama Tuhan, memang nggak ada tawaran nyanyi gitu sampai 5 tahun, yang harusnya aku bilang ke suami aku, lu pasti kita bakal jadi kaya deh, gue mah artis pasti duit gue banyak, tenang aja lu ikut ke Indonesia gitu. Tapi pas sampai ke Indonesia malahan Tuhan izinkan tuh berbeda, terbalik. Aku keluarin album segala macam, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Jadi dengan aku muter otak gimana caranya buat makan anak-anak. Terus aku dari nggak tahu mau kerja apa segala macam, sampai aku akhirnya udah benar-benar kepepet, apalagi ditambahin maksudnya. Terus aku bisa bangkit lagi karena si di rohani aku punya uang di situ. Aku udah ya lumayan kaya lagi gitu dari si di rohani. Lagi kayak udah lumayan kaya lagi. 2 tahun yang lalu ada pandemi. Jadi aku dari jualan pisang goreng gitu. Ya dulu banget sih 5 tahun yang lalu jual pisang goreng juga. Pokoknya sampai jual pisang goreng, sampai jual laundry gitu. Benar-benar susah hidup aku. Tapi karena aku survive, jadi karena aku percaya masih ada mukjizat, itu aja yang aku pegang selama ini. Jadi aku tetap jualan, tetap laundry gitu sampai hari ini. Pisangnya tiba-tiba tuh Tuhan bikin sukses banget. Sekarang pisangnya bisa beli mobil serenceng, rumah serenceng gitu. Tapi nggak pernah aku tahu kalau dari tukang pisang itu bisa kaya gitu. Jadi aku udah kaya raya karena pisang aku gitu. Tapi ditambah lagi sekarang acara-acara mulai undang aku, jadi aku tambah kaya. Aku udah kaya raya plus cuan-cuan tambah, jadi aku kaya banget sekarang gitu. Oke. Karena aku bisa napas aja aku udah kaya. Pemirsa juga kaya, bisa napas. Oke, Mbak berarti berapa tuh Mbak? 2015? Kurang lebih masa-masa terpuruk itu 5 tahun yang lalu. Itu susah banget. Iya. Berarti 2015 ya Mbak? Sekitar 2000. Susah banget. 2015, iya, waktu pulang dari Amerika itu lagi susah banget, iya. Tapi aku tutupin selama ini karena aku nggak mau kayak pengemis. Aku berjalan seperti orang kaya, walaupun waktu itu aku belum punya uang. Ya aku udah kaya sih, aku bisa napas, tapi aku belum punya uang banyak, susah untuk beli apa, tapi aku tetap jalan seperti orang kaya. Maksudnya aku nggak pernah minta-minta, aku cuma kerja aja jualan pisang dari warung ke warung, untungnya 1.000 2.000, aku setia aja jualan pisang, walaupun dikatain semua orang kamu tuh kayak orang miskin jualan pisang gitu. Kok mau apa sih ya, dibanding gue nyolong, dibanding gue ngambil laki orang atau apa. Tapi kan kalau gue kan emang jualan pisang beneran, dan capek banget gitu, kepala jadi kaki jadi kepala tuh capek banget. Jualan pisang tuh masak itu capek banget, bener-bener kayak kuli kita masak, tapi orang kan makannya enak. Nah itu aku nggak pernah nyangka kalau Tuhan tuh bikin restorannya tuh jadi gede gitu. Nah juga ditambah sekarang jadi satu acara kan ada aku gitu, udah mulai acara banyak, jadi juri juga. Jadi di situ aku gajian lagi gitu, jadi naik pangkat lagi gitu. Nah sekarang restoran aku nggak bisa
aku pegang sama tangan, tapi harus aku suruh orang yang masak. Ya sekarang Tuhan kasihan kali sama Pinkan, kayaknya udah diuji, udah lewat akademi gitu, kayaknya udah diuji, kayaknya dia udah dicocoknya kasih rezeki aja deh gitu. Akhirnya Tuhan kasih rezeki gitu, tapi ngelewatin tuh air mata. Aku pernah dipukulin, diludahin, diinjak, diambil uangnya 2 miliar lebih. Rumah aku semuanya habis cuma karena kebodohan aku. Makanya aku yang dulu bodoh banget, aku yang sekarang pinteran dikit gitu. Jadi ya sekarang kalau orang bilang I love you, aku gak akan berikan rumah aku, gak akan berikan apa-apa gitu. Ya I love you makin gede uang sayur, makin aku bilang I love you. Tapi kalau uang sayurnya dikit, cuma itu doang. Oke, Karena I love you buat apa kalau gak ada duit? Maksudnya orang harus kerja. Oke, Mbak, tapi tahu mungkin kebodohan seperti apa sih Mbak, mungkin spesifiknya Mbak, yang di masa lalu itu sampai akhirnya bisa bikin jatuh gitu? Apakah karena soal Kebodohannya tuh cowok atau soal gaya hidup, belanja atau seperti apa? iya karena enggak sih, ya gaya hidup juga enggak sih. Aku nggak habis, bukan nggak habis karena shopping, itu mah itu jadul lagi habis karena shopping. Tapi kalau yang sekarang, bukan yang sekarang, maksudnya 5 tahun yang dulu yang kemarin aku laluin itu, yang rumahku habis, semuanya habis itu karena aku karena aku memberikan segalanya untuk seseorang gitu. Tapi orang itu malahan jahatin aku, malahan buat aku kayak rasanya kayak nelongso ya, kayak lebih dari orang di jalanan yang dipukulin, yang ditonjokin, yang diludahin. Itu aku digituin, aku ngerasa jadi keset, diinjak-injak. Sedih banget sih. Kalau kita udah punya duit kita cerita sih nggak terlalu sedih, tapi waktu aku nggak punya uang terus aku digituin, itu aku sedih banget gitu. Terus aku masih ngebiayain anak-anakku ada 6 gitu, jadi udah nggak punya uang, udah nggak punya kerjaan gitu. Terus aku maksudnya itu menimpa aku. Aku pernah dikata-katain binatang gitu. Sedih banget sih gitu. Aku ngerasa aku orang paling goblok sedunia. Tapi sekarang maka dari itu mungkin sekarang aku kelihatan kayak orang gila, karena emang melewati gila sih. Aku hampir gila, hampir bunuh diri, tapi ujian itu membuat aku jadi perempuan yang kuat. Sampai hari ini aku jadi bisa ngelucu-ngelucu gitu kalau di TV ya, karena sebenarnya hidup aku udah gila sih perjalanan yang aku laluin. Makanya aku berdandan juga kayak orang gila begini, karena emang udah gila gitu. Ujiannya itu berat banget buat aku gitu, tapi aku sanggup melewatinya. Ya aku sih nggak nyangka kalau pisang aku itu bisa gajian, terus aku bisa diundang TV sekarang udah laku. Aku nggak nyangka secepat itu gitu Tuhan kalau kasih rezeki. Tapi dulu kala itu aku tuh terlalu kuli orangnya. Jadi aku tiap hari tuh jual pisang, aku ke pasar beli ikan, beli ayam, beli rica itu paling omsetnya dari nggak ada omset gitu, dari cuma stop keliling gitu. Aku pernah cuma dapat 10.000 beli sirup, beli beras setengah liter gitu. Tapi ya perjalanan itu sampai akhirnya omset pisangnya tuh naik, lama-lama jadi gede, jadi per hari tuh juta-jutaan gitu. Itu aku nggak pernah nyangka sih gitu. Tapi dulunya itu susah banget, Pak. Dulunya susah banget. Laundry juga dari rumah ke rumah keliling, nggak ada yang laundry, pernah diusir, pernah suruh bikin kue. Aku hamil, aku disuruh ke Sawangan gitu, anterin kuenya, cuma untung 10.000, 15.000 aku bikin kue. So, aku antar ke Sawangan, sampai sana aku naik motor, bensinnya mau habis. Terus aku sampai sana, aku harus suruh pulang, kuenya jatuh nggak dibayar gitu. Sedih banget pokoknya sedih banget. Mbak, cerita itu. Tapi yang membuat kuat apa sih Mbak sampai akhirnya bisa seperti sekarang? Mungkin dari suami kah atau anak-anak atau siapa faktornya? Ya yang buat kuat anak-anak aku kalau aku bunuh diri, seringkali aku mau bunuh diri dulu kan. Tapi sakit juga kalau kita beset tangan kita pakai pisau, kan sakit juga. Aku nggak tega, udah berdarah sih tapi nggak tega bunuh diri. Terus aku mikirin juga anak aku gitu, sampai aku
sampai pokoknya sedih banget ya, sampai kesel banget tuh. Aku mikir anak aku nanti mau siapa yang ngurus gitu kalau aku nggak ada. Kan suami aku juga kan nggak bisa, maksudnya bukan bapak saudara kandung gitu, jadi ya adalah kekhawatiran kayak nanti ada yang ngurus nggak anak aku gitu. Jadi aku bisa berdiri sini, aku mikir anak aku aja sih gitu, nanti mau siapa yang ngurus gitu. Karena kan aku pengen anak aku itu nggak disayangin tuh, nggak lepas dari kasih sayang. Karena dulunya aku tuh nggak ada yang, maksudnya mama papa aku tuh kerja nggak salah, tapi emang masa lalu aku tuh I have nobody, aku nggak punya siapa-siapa. Sampai aku jadi artis tuh aku nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa. Jadi temen aku cuma pohon, rumput itu doang sih gitu. Aku nggak mau anak aku kayak gitu, kayak aku nggak punya orang tua kayak gitu. Oke, Mbak, utang-utang berarti udah lunas ya Mbak sekarang ya Mbak, atau seperti apa? Kan kabarnya sampai banyak. Udah, alhamdulillah udah lunas, bersyukur. Itu juga nggak nyangka ceritanya. Pokoknya tadinya tuh nggak lunas, terus jualan pisang, terus lama-lama kan ada 100 juta lebih tuh utangnya, banyak. Terus bahkan lebih 150 juta. Nah itu 40 juta itu aku bayar pakai pisang goreng pada awal. Ada orang beli pisang kan dicicil 5 juta terus ada orang beli pisang harusnya kan bayarnya cuma 50.000, tapi di amplopnya itu ada uang tuh 3 juta. Jadinya sofa aku lunas di rumah, terus semuanya pada lunas, terus akhirnya utangnya tuh bisa dicicil dan akhirnya lunas. Ketemu orang makan itu, habis itu utang yang lainnya tiba-tiba omset pisangnya itu kan melonjak gitu. Yang tadinya cuma berapa ribu sehari, sekarang bisa berjuta-juta untungnya dalam sehari gitu. Tapi tiba-tiba mbak ibu kan melahirkan. Jadi dari situ aku bisa bayar lagi utang yang 50 juta yang berikutnya, yang 20 juta gitu aku cicil-cicil. Nah yang paling gedenya lagi yang 100 juta itu juga udah lunas gitu. Jadi hampir 200 juta itu udah lunas, karena aku kan sekarang mulai TV undang aku. Jadi itu aku kumpulin gitu. Bahkan ada yang kontrak panjang gitu. Aku udah tahu pasti lunas gitu semuanya. Jadi pokoknya aku merasa Tuhan itu bukan cuma di mulut, tapi aku merasa kalau aku bisa berdiri di sini hari ini, kalau aku bisa di make upin, bisa masuk TV, bisa gajian, semua itu tuh bukan karena aku, itu karena mujizat aja aku bisa. Mungkin Tuhan udah kasihan kali sama aku, udah lama, udah susah, tapi nggak pernah ada orang tahu. Udah sampai 5 tahun penderitaan ini, maksudnya aku alami sendirian dan tanpa ada bantuan siapa-siapa. Makanya kalau aku bisa di sini, aku bisa diangkat, aku jadi cantik lagi di make upin. Aku nggak pernah nyangka kalau aku bisa go back ke TV lagi gitu. Aku nggak pernah nyangka aku didandanin kayak ratu begini gitu, karena aku kan orangnya tukang pisang. Walaupun aku artis, tapi aku kan untuk kemarin aku tukang pisang sama tukang laundry. Jadi sampai pisang aku bisa punya omset segitu. Aku gak pernah tahu kalau bisa pisangnya itu bisa gajian, aku gak tahu. Sama order TV juga banyak, aku nggak tahu kalau itu semua buat apa. Disediain Tuhan buat aku nggak tahu. Aku bahkan bingung, aku takut juga kalau aku sampai masuk penjara atau apa gara-gara utang. Nggak bakal sih, cuma aku udah ngelewatin, dikejar-kejar utang sama debt collector, udah ngelewatin. Jadi bersyukur aja, alhamdulillah aku bisa ada di sini, Mas. Oke, berarti kalau sekarang kerja, iya, TV udah mulai banyak, amin gitu. Terus nyanyi sih udah mulai juga, nyanyi belum, streaming udah mulai nyanyi. Terus TV ya mungkin dari mulut ke mulut, jadi rezekinya tuh ada
ya bahkan di telepon aku banyak itu permintaan belum dijawabin semua, soalnya aku kan terbatas gitu, biasa ngurusin pisang, sekarang ngurusin konser ya masih kaget gitu, ngurusin apa uang gede-gede masih kaget gitu. Oke, Mbak, maaf tadi kan sempat menyebut menyerahkan harta itu ke pacar atau mungkin ke suami yang sebelumnya atau seperti apa? Adalah laki-laki, bukan laki-laki pokoknya, dan bukan cuma itu aja sih kebodohannya, pokoknya adalah cerita kerjasama bisnis juga apa gitu, terus ada temen juga berusaha baik, taunya apa udah dianggap saudara, taunya nyolong duit aku gitu, nusuk aku dari belakang, padahal aku udah beliin dia handphone, beliin baju gitu. Aku sayang semua orang kan, aku orangnya gitu, jadi apa, tapi nggak nyangka aja gitu. Kalau intinya kita nggak boleh mendewakan manusia, maksudnya nggak boleh memberikan segalanya untuk manusia gitu. Kalau kita sayang atau kita sesama temen atau kayak gimana ya sayang aja, cuma jangan sampai bodoh gitu. Kalau sampai bodoh kan kita bisa nih, karena gue temen lu, karena gue cinta, udah gue ambil ya uangnya segini, udah sekalian aja nih 200 juta, setengah M cukup gitu. Jadi kan kita jadi bodoh gitu. Tapi kalau pintarnya sekarang nggak bodoh lagi, aku sekarang malahan lebih pinteran dikit gitu. Oke, terakhir Mbak, mungkin hikmahnya apa sih Mbak dari kejadian yang kemarin ini Mbak, buat sekarang gitu, buat kedepannya juga? Hikmahnya nggak boleh menyerahkan diri kita mencintai sesuatu sampai bodoh. Nggak boleh, hanya boleh itu mencintai, berdoa aja sama Tuhan. Terus hikmahnya jangan berdoa doang tapi nggak kerja, karena kita harus kerja, harus rajin. Terus hikmahnya juga nggak boleh iyain kalau misalnya orang bilang oh Pikan miskin, Pikan tukang jual pisang goreng, Pikan laundry apa gitu. Nggak boleh nyepelein tukang pisang goreng, nggak boleh nyepelein tukang laundry. Jadi kita jalan aja dengan yang kita percaya. Terus hikmahnya juga hidup kita, siapin hidup kita ini seperti kita tuh cuma hidup sendiri. Walaupun kita punya suami, walaupun punya orang kaya, walaupun punya anak, tapi waktu suami kita atau orang kaya atau siapapun itu nggak mau nolongin kita, ya kagak ada yang bantuin. Jadi sebenarnya siapin setiap hari itu sebenarnya kita cuma sendirian, sama doa aja kita berdua gitu.